Itinerary paket wisata jelajah Madura, 4 hari 3 malam. Petualangan dimulai. Hari pertama, kita akan menjelajahi kekayaan budaya di Kabupaten Bangkalan, menikmati pesona alam di Kabupaten Sampang, dan wisata unik di Kabupaten Pamekasan. Sebelum Anda tiba, tim kami akan bergerak menuju lokasi penjemputan. Perjalanan akan dimulai dengan penjemputan di Bandara Internasional Juanda, stasiun kereta api, atau lokasi lain sesuai permintaan Anda. Kami menyarankan agar tiba tepat waktu, sehingga seluruh agenda di hari pertama dapat berjalan dengan maksimal. Tim kami siap menyambut Anda dengan hangat dan akan mendampingi selama perjalanan hingga selesai. Perjalanan dimulai dari Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Dari titik ini, Jembatan Suramadu tampak menghampar indah di antara laut dan langit. Gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Pemandangan ikonik ini menjadikan kawasan sekitar sebagai salah satu spot favorit wisatawan untuk berfoto, mengabadikan momen dengan latar jembatan terpanjang di Indonesia. Suasana tenang di tepian laut yang berpadu dengan panorama jembatan yang megah menjadikan tempat ini sebagai titik awal yang istimewa untuk memulai petualangan menyusuri pesona Madura. Setelah puas berfoto dengan latar kemegahan jembatan Suramadu, perjalanan dilanjutkan dengan mengisi energi. Sarapan pagi kali ini terasa istimewa dengan mencicipi bebek sinjai, salah satu kuliner paling terkenal di Madura. Potongan bebek goreng yang gurih dan renyah dipadukan dengan sambal pencit khas Madura yang segar dan sedikit pedas, menciptakan perpaduan rasa unik yang jadi favorit banyak wisatawan. Jika ingin alternatif lain, Anda juga bisa menikmati nasi campur lezat di warung Gang Amboina. Tinggal sesuaikan dengan selera, cukup request saja, semua bisa diatur. Perjalanan berlanjut menuju wilayah utara Bangkalan, tepatnya di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, terdapat sentra batik terbesar di Kabupaten Bangkalan. Batik Gentongan adalah salah satu warisan budaya dari Madura, tepatnya dari daerah Tanjung Bumi, yang memiliki ciri khas sangat unik dan berbeda dari batik lainnya di Indonesia. Nama gentongan sendiri berasal dari teknik pewarnaan yang menggunakan gentong atau tempayan tanah liat sebagai wadah pewarna alami. Inilah yang menjadikan batik gentongan Madura asli sangat khas dan bernilai tinggi. Batik gentongan tercipta karena budaya di wilayah pesisir, di mana ketika para suami bekerja sebagai nelayan, para istri akan membatik sembari menunggu kepulangan suaminya selama berbulan-bulan. Pada saat itu, batik tidak digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, melainkan sebagai hadiah yang akan diberikan kepada suami untuk menyambut kepulangannya. Batik gentongan diberikan kepada suami sebagai pangestoh atau berkah, yang merupakan bentuk pengabdian istri kepada sang suami. Salah satu motif paling populer dari batik gentongan adalah motif tong centong, yang artinya alat penyendok nasi. Motif ini diciptakan pada tahun 1950-an. Biasanya dijumpai pada batik pemberian mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang dimaknai sebagai simbol jaminan kehidupan untuk istri dan keluarga, serta saat menjalani kehidupan rumah tangga. Di tempat ini, kita juga berkesempatan mencoba membatik secara langsung, sebuah pengalaman budaya yang tak hanya menarik, tapi juga personal. Hasil karya tangan sendiri bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan istimewa dari Madura. Tanpa perlu berpindah tempat, kegiatan dilanjutkan dengan makan siang di tengah suasana pedesaan yang asri. Hidangan tradisional khas Madura tersaji hangat, menghadirkan cita rasa otentik yang menggoda selera dan menjadi pelengkap sempurna dalam perjalanan hari ini. Usai menikmati kuliner khas pantai utara Tanjung Bumi, perjalanan berlanjut menuju Kabupaten Sampang untuk menikmati air terjun Toroan. Keunikan air terjun ini terletak pada posisinya yang berbeda dari air terjun pada umumnya. Tidak berada di pegunungan atau perbukitan, air terjun ini terletak di pesisir pantai. Airnya jatuh langsung dan bercampur dengan muara Laut Jawa. Ketinggian air terjun ini sekitar 20 meter dan dikelilingi oleh pepohonan. Air yang jatuh ke muara sangat segar dan memberikan sensasi yang menyenangkan bagi pengunjung. Lokasi ini juga menjadi spot menarik bagi para penggemar fotografi. Pada pagi dan sore hari, sinar matahari berpadu dengan gemericik air terjun, menciptakan pemandangan yang indah.
Selain itu, menikmati matahari terbenam dari area air terjun memberikan pengalaman yang menakjubkan. Kawasan sekitar air terjun termasuk batuan alami juga menawarkan spot foto estetik yang sayang sekali untuk dilewatkan. Setelah menikmati keindahan air terjun Toroan, mampir dulu sejenak untuk mencicipi kuliner khas yang unik dan menggoda. Bukan sate Madura seperti biasanya, melainkan sate lalat. Meski namanya terdengar aneh, jangan khawatir, tidak ada lalat di dalamnya. Julukan ini muncul karena ukuran satenya yang kecil-kecil menyerupai lalat. Tapi soal rasa, jangan diragukan. Dibakar dengan bumbu khas Madura, lalu disajikan dengan lontong atau nasi, sate lalat menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan nikmat yang sulit dilupakan. Setelah perut kenyang dan hati senang, perjalanan berlanjut menuju api tak kunjung padam, api abadi yang sudah menyala sejak tahun 1683. Konon katanya, Kimoko merupakan salah satu tokoh penting dari adanya destinasi wisata api tak kunjung padam di Kabupaten Pamekasan ini. Diketahui, Kimoko hidup pada tahun 1605 Saka atau tahun 1683 Masehi. Ia merupakan seorang pengelana sakti penyebar agama Islam, bernama asli Raden Wingyo Kenongo atau biasa disebut Kimoko. Api tak kunjung padam di Pamekasan merupakan tempat wisata alam yang unik sekaligus menarik untuk dikunjungi. Terletak di desa Larangan Tokol, lokasinya tidak jauh dari pusat kota Pamekasan, sekitar 4 km. Henry, pengelola wisata menceritakan kisah awal mula kemunculan api tak kunjung padam di kota Gerbang Salam. Menurut dia, fenomena alam itu erat kaitannya dengan legenda pernikahan Kiai Muko dengan putri seorang raja yang bertakhta sekitar abad ke-16 Masehi. Untuk lebih jelasnya, datang aja yuk ke sini. Saat berkunjung ke api tak kunjung padam, kamu tak hanya menyaksikan keajaiban api abadi yang tak pernah padam, tapi juga bisa menikmati beragam aktivitas seru langsung di atas nyala api. Mulai dari memanggang jagung, membakar ikan, menyeruput kopi hangat sambil bercengkrama, hingga sekedar bersantai menikmati suasana malam yang tenang, semuanya dilakukan di atas api yang terus menyala. Sebuah pengalaman yang benar-benar unik dan sulit dilupakan. Selesai sudah agenda hari pertama, saatnya beristirahat dan melepas lelah di hotel terbaik di Pamekasan. Hotel yang nyaman ini siap menyambut dengan fasilitas lengkap dan suasana tenang, tempat ideal untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Hari ini, perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah destinasi ikonik di Pulau Madura bagian timur. Dimulai dari Desa Larangan Luar Pamekasan, kita akan mengunjungi rumah adat Madura, Tanean Lanjang. Tanean Lanjang adalah rumah adat Madura yang memiliki arti halaman panjang. Merupakan hunian tradisional masyarakat Madura, yaitu berupa kumpulan rumah yang terdiri dari beberapa keluarga yang masih berada dalam satu ikatan keluarga. Sehingga dalam satu halaman yang panjang, bisa berisi sampai 10 bangunan rumah. Mulai dari orang tua, anak, sampai anak menantu berkumpul menjadi satu halaman. Sistem ini bukan hanya pola tempat tinggal, melainkan cerminan ikatan kekeluargaan, kepercayaan, serta struktur sosial masyarakat Madura yang masih sangat kuat memegang nilai-nilai tradisional. Adi Bahri merupakan salah satu pelestari rumah Tanean Lanjang. 11 rumah Tanean Lanjang yang ada saat ini merupakan warisan dari buyutnya. Adi merupakan generasi keempat sejak rumah tersebut dibangun oleh leluhurnya. Rumah ini sudah langka di Madura. Kami rawat secara terus-menerus untuk melestarikannya. Kepada anak-anak saya juga diwajibkan untuk merawatnya. Motivasi Adi mempertahankan rumah tersebut karena di dalamnya syarat makna kehidupan, seperti kuatnya kekerabatan dan simbol keharmonisan keluarga. Tak hanya itu, tersimpan peringatan hidup bahwa orang Madura pekerja keras, tapi tidak melupakan kehidupan baru setelah kematian di dunia. Simbol keharmonisan keluarga tercermin dalam ukiran-ukiran motif bunga di dinding kayu rumah dengan paduan cat warna yang mencorok. Simbol pekerja keras bisa dilihat dari atap rumah yang berbentuk perahu, di mana ini menandakan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut yang handal. Atau bisa juga dimaknai bahwa atap rumah seperti nisan kuburan itu sebagai bentuk bahwa orang Madura selalu ingat akan kematian dan kehidupan abadi setelah kematian, ungkap Adi. Perjalanan berlanjut di kabupaten yang sama, tepatnya di Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
Di tempat ini berdiri megah Vihara Avalokitesvara, tempat ibadah Tridharma Kuan Im Kiong yang telah ada sejak abad ke-18. Awalnya, vihara atau kelenteng ini hanyalah sebuah bangunan sederhana beratapkan daun kelapa yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan patung-patung peninggalan kerajaan Majapahit yang dikirim untuk salah satu kerajaan di Pamekasan. Saat berkunjung ke vihara ini, kita akan disambut dengan arsitekturnya yang kental dengan nuansa Tionghoa. Warna merah menyala mendominasi, dengan ornamen patung naga yang menghiasi berbagai sudut bangunan, serta atap gapura yang mencolok dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Menariknya, di dalam kompleks vihara juga terdapat musola dan pura, gambaran nyata dari indahnya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kampung Keris di Sumenep. Di sini kita bisa melihat langsung proses pembuatan keris secara tradisional, senjata pusaka yang syarat nilai budaya dan sejarah. Keris sudah ada di Sumenep sejak abad ke-13 atau pada masa Pangeran Adipodai, Raja Sumenep. Keberadaan keris kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Joko Tole. Joko Tole juga merupakan anak angkat dari Empu Keleng, seorang ahli besi, di mana pada masa dahulu, keris adalah senjata perang. Sumenep mendeklarasikan diri sebagai kota keris pada tanggal 31 Oktober 2013 atau bertepatan dengan hari jadi Sumenep. Sumenep sebagai kota keris juga telah diakui oleh UNESCO. Bahkan pada 2014 lalu, desa Aeng Tong Tong ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu desa wisata dengan empu keris terbanyak di dunia. Desa ini juga memecahkan rekor muri sebagai desa dengan empu keris terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 446 empu pembuat keris di Sumenep. Mereka terdiri dari 440 empu laki-laki dan 6 empu perempuan. Tidak hanya itu, keris Nogosari Ladrang Jogja, yang merupakan keris buatan empu di desa Aeng Tong Tong ini, menjadi salah satu souvenir resmi KTT G20 di Bali. Nikmati pengalaman berkeliling kampung ini, menyaksikan tahapan demi tahapan pembuatan keris, mulai dari penempaan besi yang dilakukan dengan penuh ketelitian, hingga prosesi pencucian yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Sebuah perjalanan yang mengajak kita menyelami warisan tradisi dengan cara yang mendalam dan bermakna. Desa ini sukses meraih juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, kategori daya tarik pengunjung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengungguli 3.419 desa wisata di seluruh Indonesia. Sebuah destinasi istimewa yang menyuguhkan kekayaan budaya sekaligus kisah kebanggaan masyarakat Madura. Wisatawan juga bisa melihat koleksi keris di galeri keris, mencoba memegang bilah keris, dan mendengar kisah-kisah legenda di balik tiap pusaka yang ada. Ditutup dengan makan siang di desa Aeng Tong Tong yang menyuguhkan cita rasa khas Madura, pengalaman ini dijamin berkesan. Setelah mengunjungi Kampung Keris, perjalanan berlanjut ke Masjid Jamik Sumenep, masjid megah yang menjadi ikon religius dan budaya masyarakat Sumenep. Wisatawan dapat singgah sejenak untuk melaksanakan ibadah atau sekedar berfoto di pelataran masjid yang unik. Masjid ini didirikan pada tahun 1781 Masehi, merupakan masjid peninggalan keraton yang memiliki kedudukan sebagai Masjid Negara Keraton Sumenep. Masjid Jamik merupakan masjid dengan arsitektur kuno dengan konstruksi yang megah dan unik. Dikutip dari Jurnal Pelestarian Bangunan Masjid Jamik Sumenep, keunikan dan ciri khas yang terdapat di masjid ini dan tidak ada di masjid Indonesia lainnya adalah seni kultur desain masjid yang dari bentuk bangunannya merupakan gabungan berbagai unsur budaya dari Cina, Jawa, Arab, Persia, dan India. Serta arsitektur bangunan masjid ini berasal dari negeri Cina bernama Lao Pianyo. Tak jauh dari masjid, perjalanan dilanjutkan menuju Keraton Sumenep, bukti nyata kejayaan kerajaan di Pulau Madura yang masih berdiri kokoh hingga kini. Di dalam kompleks keraton ini tersimpan berbagai peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Beberapa di antaranya adalah Al-Quran tulisan tangan Sultan Abdurrahman, salah satu Raja Sumenep, cermin raksasa, kereta kencana,
hingga beragam pusaka seperti keris dan pedang. Tak hanya itu, di area keraton juga terdapat Taman Sare, tempat pemandian para putri dan permaisuri sultan. Konon, diyakini orang yang membasuh muka menggunakan air pemandian tersebut akan mendapatkan keutamaan seperti terbukanya aura wajah. Di tengah padatnya agenda perjalanan hari ini, kita sempatkan waktu sejenak untuk mampir ke Amanes Resto, salah satu restoran favorit di Sumenep yang menyajikan beragam masakan khas Madura dalam sentuhan modern tradisional. Di sini, kita akan mencicipi masak pae, hidangan istimewa yang sangat jarang ditemukan di tempat lain. Kuliner legendaris khas Kabupaten Sumenep ini biasanya hanya disajikan dalam hajatan pernikahan. Masak pae merupakan pae khas Madura yang disajikan dengan kuah kental dan gurih, menawarkan cita rasa lokal yang otentik dan sulit dilupakan. Menikmati masak pae di Amanis Resto adalah kesempatan langka yang tentu sayang untuk dilewatkan. Setelah seharian penuh menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Madura, malam hari di hari kedua menjadi penutup yang sempurna dengan menyaksikan penampilan musik daul. Seni musik tradisional khas Madura yang menggabungkan irama tabuhan dinamis, semangat rakyat, dan nuansa pesta rakyat yang begitu meriah. Diiringi sorak-sorai penonton dan hentakan ritme yang menggugah semangat, malam pun berubah menjadi panggung perayaan budaya yang tak terlupakan. Suasana menjadi hangat dan hidup, menyatukan kita semua dalam kegembiraan bersama. Inilah cara terbaik untuk mengakhiri hari, larut dalam energi musik tradisional yang otentik, penuh semangat, dan membanggakan. Dan selesai sudah untuk cerita hari ini, kita akan menuju hotel terbaik di Kabupaten Sumenep, tempat melepas lelah di hari kedua di Bumi Madura. Semoga istirahatnya nyaman dan menyenangkan, dan besok lembaran cerita akan dimulai kembali. Selamat pagi, memasuki hari ketiga petualangan di Madura, akhirnya sampai pada momen yang paling ditunggu, menyaksikan langsung tradisi legendaris Karapan Sapi. Karapan Sapi bukan sekedar perlombaan balap sapi, melainkan warisan budaya yang telah berakar sejak abad ke-16 di Pulau Madura. Tradisi ini awalnya lahir bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai inovasi di bidang pertanian yang diperkenalkan oleh seorang ulama dari Kesultanan Demak, Syekh Ahmad Baidawi, yang juga dikenal sebagai Pangeran Katandur. Memasuki abad ke-18, seorang adipati Sumenep bernama Panembahan Somala memodifikasi tradisi ini agar lebih menarik dan menghibur masyarakat. Ia memindahkan ajang adu kecepatan sapi ini dari lahan persawahan ke lapangan terbuka, lengkap dengan iringan musik tradisional saronen yang membangkitkan semangat. Setiap tahunnya, Karapan Sapi selalu berhasil menyedot perhatian ribuan penonton, baik dari Madura maupun luar daerah. Irama saronen yang mengayun riuh, derap langkah kaki sapi yang berpacu di lintasan tanah, serta sorak-sorai penonton menciptakan suasana meriah yang penuh adrenalin. Sebuah pemandangan yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menggugah hati. Biasanya, untuk bisa menyaksikan Karapan Sapi di luar event resmi, wisatawan harus merogoh kocek cukup dalam karena sifatnya yang eksklusif dan terbatas. Tapi kali ini, jangan lewatkan kesempatan langka untuk menikmati event Karapan Sapi terbesar tahun ini tanpa biaya tinggi. Rasakan langsung kemeriahan budaya, ketegangan di lintasan pacuan, dan atmosfer khas Madura yang tak akan pernah bisa tergantikan hanya lewat layar televisi atau media sosial. Yuk, jadikan momen ini bagian dari pengalaman hidupmu. Jangan sampai terlewatkan. Ayo, catat tanggalnya. Ajak teman dan ramaikan kemeriahannya langsung di lintasan pacuan Madura. Di bawah terik mentari dan sorakan para pendukung yang membahana, 2 ekor sapi yang gagah melesat cepat di lintasan, ditunggangi joki-joki terampil yang menjaga keseimbangan dan kecepatan. Suasana begitu semarak, penuh adrenalin, semangat, dan kebanggaan budaya yang kental. Karapan Sapi bukan sekedar perlombaan, tetapi simbol kehormatan, kerja keras, dan kebersamaan masyarakat Madura yang diwariskan turun-temurun. Momen ini menjadi penutup sempurna dari perjalanan 3 hari penuh warna, membawa pulang kenangan tak terlupakan dari pulau yang kaya akan budaya, rasa, dan semangat tradisi. Menjelang pukul 3 sore, kita bersiap menuju dermaga untuk menyeberang ke Gili Labak, pulau kecil di timur Sumenep yang terkenal dengan pasir putih bersih dan air laut sejernih kaca. Perjalanan ini akan membawa Anda ke destinasi tropis yang tenang dan mempesona. Setibanya di Gili Labak, simpan barang dan perlengkapan Anda di rumah yang telah disiapkan sebagai tempat beristirahat.
Di sini tersedia dua pilihan menginap, yaitu rumah penduduk lokal yang telah di-booking sebelumnya, atau berkemah di tepi pantai untuk merasakan pengalaman bermalam yang lebih dekat dengan alam. Sore hari adalah waktu yang perfect untuk menikmati momen matahari terbenam. Saksikan bagaimana sang mentari perlahan tenggelam di balik cakrawala laut, mewarnai langit dan laut dengan semburat jingga yang memukau. Gunakan waktu bebas ini untuk bersantai, bermain pasir, berenang, atau sekedar menikmati panorama laut yang memanjakan mata. Makan malam di tepi pantai Gili Labak. Aroma ikan bakar mulai tercium, terbawa angin malam yang lembut di tepi pantai. Asap tipis mengepul dari bara arang, sesekali menari saat bumbu kecap dan rempah dioleskan ke atas ikan segar. Harum manis dan gurih berpadu dengan sambal mentah yang baru diulek, menggoda siapapun untuk segera menyantapnya. Inilah waktunya dinner romantis di tepi pantai Gili Labak, ditemani suara ombak dan cahaya temaram dari lampu-lampu gantung yang menciptakan suasana hangat dan intim. Malam pun terasa semakin syahdu dengan api unggun di pasir pantai, menjadi momen santai yang penuh cerita dan kehangatan. Nikmati acara bebas malam ini bisa diisi dengan barbeque sederhana, alunan musik akustik, atau sekedar duduk santai menikmati langit malam yang bertabur bintang. Nggak kerasa, kita sudah sampai di hari keempat. Hari ini diisi dengan menikmati keindahan pantai Gili Labak, pulau kecil nan memesona, dengan pasir putih dan air laut sebening kaca. Berbagai aktivitas seru seperti snorkeling, bermain di tepi pantai, atau sekedar bersantai, jadi penutup manis perjalanan ini. Sebelum kembali, kita sempatkan mampir ke pusat oleh-oleh khas Madura untuk membawa pulang kenangan dari pulau yang penuh pesona. Menyambut mentari pagi di Gili Labak. Bangunlah lebih awal untuk menikmati keindahan matahari terbit di Gili Labak. Cahaya jingga perlahan merekah di ufuk timur, memantul lembut di permukaan laut yang tenang, menciptakan suasana syahdu, penutup sempurna dari petualangan di pulau kecil nan eksotis ini. Jangan lewatkan momen berharga tersebut. Setelahnya, pulihkan energi dengan sarapan sederhana di tepi pantai. Meski hidangannya tak semewah di restoran, setiap suapan menyimpan kehangatan yang tulus dan meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Menikmati pagi di Gili Labak. Setelah sarapan, inilah waktu yang tepat untuk menikmati momen terbaik di Gili Labak, pulau kecil nan memesona di ujung timur Madura. Berbagai aktivitas seru bisa dilakukan di sini, mulai dari berkeliling pulau dengan ATV, menjelajahi pantai berpasir putih, hingga snorkeling di perairan jernih yang menyimpan kekayaan bawah laut. Sebuah pengalaman yang menghadirkan ketenangan sekaligus kekaguman akan keindahan alam Madura. Luangkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan suasana tropis pulau ini. Karena momen-momen di Gili Labak akan menjadi bagian paling berkesan dari perjalanan Anda. Waktunya kembali ke daratan. Pukul 12 siang, saatnya kembali menyeberang ke daratan menuju pelabuhan Kalianget. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan Kabupaten Sumeneb, kita akan mampir sejenak untuk makan siang di warung kaldu Kokot. Nikmati semangkuk kaldu kacang hijau khas Madura dengan potongan kikil sapi yang empuk dan kuah kaya rempah, kuliner legendaris yang wajib Anda coba sebelum pulang. Perjalanan kemudian dilanjutkan kembali menuju Surabaya melalui jembatan Suramadu. Sebelum menyeberang, kita akan singgah di pusat oleh-oleh khas Madura yang terletak di pinggir jalan sebelum gerbang jembatan. Di sini tersedia beragam cemilan khas, batik Madura, kerajinan tangan, hingga souvenir unik yang bisa Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Akhir dari sebuah perjalanan. Setelahnya, perjalanan akan berakhir di Bandara Juanda Surabaya atau stasiun kereta api, menyesuaikan dengan jadwal tiket kepulangan Anda. Pastikan waktu perjalanan telah disesuaikan agar tetap nyaman dan lancar, karena kenyamanan Anda adalah investasi kami. Sayonara Pulau Garam Madura. Terima kasih telah memilih paket wisata bersama kami. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya di Pulau Madura, pulau penuh keindahan alam, budaya luhur, dan kehangatan warganya. Paket ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan peserta. Hubungi kami untuk reservasi dan custom itinerary.